Tenang sebelum badai. Mungkin ini peribahasa yang menggambarkan momen keakraban antara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri perayaan ulang tahun Raja Charles III dari Inggris pada Kamis 6 Juni 2024. Jika prediksi benar terjadi, keduanya akan menjadi lawan bertarung yang seimbang di pemilihan Gubernur Jakarta mendatang. Nama Anies Baswedan memang dijagokan untuk maju kembali pada pemilihan kepala daerah Jakarta 2024. PDI Perjuangan mulai mempertimbangkan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. PDIP pun telah menjalin komunikasi dengan PKB untuk mengusung Anies Baswedan. Saya juga sudah sampaikan dengan Pak Muhaimin Iskandar, kemungkinan kita akan melakukan kerjasama politik masuk di dalam Pilkada DKI Jakarta kalau kemungkinan PKB mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, maka ketika kerjasama kami dengan PKB direalisasi dalam Pilkada Jakarta, sangat mungkin pembicaraan mengenai kerjasama politik mengenai calon yang diusung dari PKB dalam Pak Anies Baswedan bicarakan dengan calon yang mungkin akan kami usung dari PDI Perjuangan. Sementara Ridwan Kamil sudah mengantongi surat tugas dari Partai Golkar untuk Pilkada Jakarta dan Jawa Barat. Belakangan, Partai Gerindra juga terang-terangan menyebut siap mengusung Ridwan Kamil dengan menyandingkan kadernya di Pilkada Jakarta. Soal posisinya Kang Emil, itu sudah Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilkada DKI. Demikian. Saya rasa sementara bukan berbeda, tetapi pasti akan sama. Bahwa Ridwan Kamil akan direkomendasi maju di DKI Jakarta. Berarti Gerindra akan memberikan MK di Jakarta ya Bang, dengan kader internal Gerindra atau gimana? Ya kira-kira begitulah gitu. Oke. Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana menyebut Ridwan Kamil menjadi lawan sepadan bagi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Menurut Aditya, Ridwan Kamil memiliki potensi menjadi lawan kuat Anies. Makanya ini pertarungan yang menurut saya masih saling menunggu ya. Kita belum tahu situasinya. Kalaupun yang sepadan, sepengetahuan saya ini juga data yang lama dan saya pikir masih konsisten gitu ya. Yang relevan itu adalah Ridwan Kamil gitu ya. Dia memang punya potensi untuk bisa menjadi lawan dari Pak Anies kalau misalkan berkenan untuk maju. Dan kalau seandainya Ridwan Kamil juga ingin tarung di Jakarta. Pemilihan Gubernur Jakarta saat ini masih berjalan dinamis. Hingga saat ini, partai politik masih mencari kandidat kuat yang bisa didorong agar menang di Pilkada Jakarta. Meski demikian, kontestasi Pilgub Jakarta diprediksi akan berlangsung panas meski statusnya nanti bukan lagi sebagai ibu kota. Tim Liputan Kompas TV. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan juga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi dua tokoh yang disebut-sebut bakal meramaikan bursa calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Keduanya disebut sebagai lawan yang seimbang di pemilihan Gubernur Jakarta. Untuk lebih jelasnya kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, halo selamat sore. Sore. Mas Burhan, nama Kang Emil, Ridwan Kamil masuk dalam bursa bakal calon gubernur Jakarta. Dari sisi elektabilitas, Anies RK ini lawan yang sepadan menurut Anda? Sangat sepadan. Ini big match. Kalau misalnya keduanya memutuskan maju dalam pertarungan memperebutkan Jakarta 1 di November 2024 ini. Karena keduanya secara elektoral sangat berimbang dan saat yang bersamaan keduanya merepresentasikan dua kutub yang bertuburukan seperti yang kita saksikan di Pilpres 2024 kemarin. Jadi Anies merepresentasikan anti status quo, sementara Ridwan Kamil merepresentasikan kekuatan keberlanjutan yang baru saja memenangkan Pilpres. Jadi kalau misalnya terjadi semacam kesepakatan antara PDI Perjuangan dengan partai-partai yang mengusung 01 atau 03, kemungkinan akan terjadi Pilpres jilid 2 di tingkat pilkada. Oke.
Tapi menarik nih, kalau Anies ini dari sisi elektabilitas juga kan cukup kuat. Kalau misalnya kita lihat Anies kemudian mulai dilirik oleh PDI Perjuangan, apakah kemudian ini bisa jadi amunisi baru bagi seorang Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta kalau saingannya nanti adalah Ridwan Kamil? Nah, ini ada beberapa dinamika ya. PDI Perjuangan melirik Anies Baswedan itu satu perkembangan baru ya, karena keduanya kita tahu punya basis konstituen yang bertolak belakang. PDI Perjuangan mengusung Ahok ya di 2017, sementara Anies didukung oleh kekuatan seperti Gerindra dan PKS pada saat itu. Tetapi kan terjadi perubahan dinamika tingkat nasional yang mempengaruhi di tingkat lokal, terutama Jakarta. PDI Perjuangan secara politik sekarang justru lebih dekat dengan Anies, meskipun basis masanya itu masih berat juga untuk menerima kehadiran Anies, terutama pasca Pilkada Jakarta 2017. Saat yang bersamaan, kekuatan partai utama Anies, yaitu Gerindra, sekarang sudah menjadi bagian dalam ya dari kekuasaan, plus PKS yang mungkin saja berubah haluan ya di Pilkada kali ini. Kita tahu PKS belakangan seperti mengirim sinyal untuk masuk ke dalam kekuasaan, dan saat yang bersamaan berkali-kali elit PKS seperti Presiden PKS Saihu mengatakan Pilkada Jakarta PKS akan mengusung kader sendiri. Apakah sebagai calon gubernur ataukah menjadi pendamping Ridwan Kamil, ini memberi semacam sinyal bahwa PKS membuka hati untuk bergabung dengan kekuatan Jokowi Prabowo di Pilkada nanti. Oke. Kalau Anies ini sudah dapat amunisi kemudian dari PDI Perjuangan, kita bahas sekarang ya mungkin kriteria atau kandidat dari calon pendampingnya seorang Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Ada nama Andika Perkasa. Apakah kemudian nama Andika Perkasa ini bisa kemudian memberikan sumbangan elektoral bagi Anies Baswedan, atau ada nama lain, Mas Burhan, menurut Anda? Ya, per hari ini memang Andika Perkasa belum memberi semacam kontribusi elektoral yang signifikan buat Anies. Tetapi lagi-lagi ini peta yang masih sangat berubah karena pilkada masih 5 bulan ke depan ya. Jadi artinya kalau dilihat di atas kertas kan Anies dengan Andika ini satu paduan yang tepat ya. Satu berbasis masyarakat sipil, sementara Andika punya latar belakang militer. Anies kuat terutama daya tariknya di kelompok Muslim, sementara Andika diharapkan punya daya ungkit terutama di konstituen nasionalis dan non-Muslim ya. Tetapi itu kan hitung-hitungan di atas kertas, dan tentu saja PDI Perjuangan juga masih menggodok kan banyak sekali opsi, bukan hanya Andika tetapi nama-nama dari internal mereka, entah itu Abdullah Azwar Anas, termasuk juga nama seperti Ahok ya, meskipun Ahok kita tahu belum tentu mau menjadi pendamping Anies, apalagi kalau menjadi nomor 2. Tapi lagi-lagi terlalu dini kita menganalisis simulasi semacam itu karena petanya masih kabur gitu ya. Jadi kita juga belum tahu apakah PDI Perjuangan akan mengusung Anies. Itu kan masih misteri ya, minimal sampai hari ini. Oke, kalau gitu kita bicara soal Partai Keadilan Sejahtera ya, PKS. Menurut Anda nanti langkah terakhir dari PKS akan tetapkah mendukung Anies Baswedan seperti Pilkada DKI Jakarta waktu itu pada saat periode pertama Anies Baswedan maju menjadi Gubernur Jakarta, atau nanti berubah haluan ini bergabung dengan koalisinya pemerintah, koalisinya Prabowo? Kalau melihat gesture atau statement yang disampaikan oleh elit PKS hari ini, jadi kalau kita membaca statement dari elit partai kan kita harus reading between the line ya. Nah, kalau kita baca dari statement-statement misalnya orang seperti Pak Saihu, orang seperti Mardhani Alisera, sepertinya opsi kedua itu masih terbuka buat PKS. Jadi bukan tidak mungkin terjadi koalisi antara Ridwan Kamil dengan elit PKS. Bisa Presiden PKS sekarang, Pak Saihu, bisa juga orang seperti Sohibul Iman. Jadi masih sangat mungkin, termasuk juga jangan-jangan muncul orang seperti Adang Darajatun ya, anggota DPR dari PKS dari Dapil Jakarta. Jadi kemungkinan itu masih sangat mungkin. Ya, tetapi lagi-lagi
kita tunggu secara lebih hati-hati karena kalau misalnya PKS mendukung Ridwan Kamil, pertanyaannya Anies maju melalui kendaraan mana? Apakah independen atau partai politik? Kalau misalnya dari partai politik, jika PKS pindah haluan, nah apakah PD Perjuangan mampu menyediakan partainya untuk menjadi semacam political vehicle buat Anies? Dan kalau misalnya iya, partai mana yang akan diajak oleh PD Perjuangan untuk berkoalisi? Karena PD Perjuangan saja tidak cukup. Apakah Nasdem? Apakah PKB? Itu semua masih misteri Tuhan selain jodoh dan kematian. Iya. Jadi kita tunggu, Oke. sabar. Oke. Kalau untuk cawagup yang paling berpeluang untuk masing-masing, baik untuk Anies Baswedan dan juga untuk Ridwan Kamil, Anies Baswedan tadi kita sudah menggadang-gadang ya, kalau nanti misalnya memang berjodoh, adu mekanik dengan PDI Perjuangan begitu ya, ada nama kader dari PDI Perjuangan. Kalau untuk seorang Ridwan Kamil, kira-kira siapa yang siap dipasangkan atau layak dipasangkan untuk seorang Ridwan Kamil? Kaisang Pangarep kah? Kaisang tentu masih terbuka ya, apalagi secara legal kan MA baru saja mengubah aturan terkait dengan batas usia minimum. Kemudian PSI juga punya kursi kan di DKI. Ya. Tapi lagi-lagi menurut saya pemilihan proses cagup cawagup itu sangat ditentukan oleh peta elektoral dan kesepakatan elit. Jadi kalau misalnya nama-nama calon wakil gubernur tadi secara elektoral itu kurang punya kontribusi secara signifikan, apalagi justru malah mengurangi, saya kira nama yang bersangkutan akan sangat kecil kemungkinannya untuk maju. Karena siapapun calon itu sangat berkepentingan untuk bisa menang. Dan partai pun punya kepentingan untuk itu. Jadi nama-nama itu sekarang sih masih terbuka. Itu ya, semuanya ditaruh di atas meja. Nama-nama yang tadi Anda sebut ya, termasuk Kaisang sekalipun. Tapi ujungnya siapa yang akan mendapatkan pinangan sebagai calon wakil gubernur itu sangat ditentukan oleh peta di tingkat elit plus kontribusi elektoral. Nah itu yang nanti akan menjadi kata kunci terutama dalam membangun kesepakatan siapa yang menjadi pendamping Anies maupun siapa yang menjadi pendamping Ridwan Kamil. Oke, saya mau tanya lagi Mas Burhan, jadi menurut Anda seorang Kaisang Pangarep yang digadang-gadang bisa mendampingi Ridwan Kamil nanti di Pilkada Jakarta bisa mendongkrak elektabilitas atau justru menggerus elektabilitas Ridwan Kamil kalau misalnya benar nanti maju di Pilkada Jakarta? Nah data per hari ini masih belum punya daya ungkit elektoral yang cukup signifikan Mas Kaisang ini ya. Tapi lagi-lagi kan ini peta hari ini, lagi-lagi saya tidak ingin mendahului takdir ya. Apalagi kita tahu ya pengalaman beberapa waktu lalu Mas Gibran yang awalnya tidak disangka-sangka menjadi pendamping Pak Prabowo tiba-tiba menyalip di tikungan. Tapi lagi-lagi peta hari ini itu akan kita potret lagi terutama jelang pendaftaran akhir Agustus 2024. Tetapi per hari ini kalau misalnya PKS memutuskan maju bersama Ridwan Kamil, kemungkinan besar PKS yang akan mendapatkan jatah sebagai cawagup. Dan itu terlihat satu alasannya ya, PKS adalah partai pemenang pemilu di Jakarta. Ya, kalau misalnya tidak mendapatkan posisi sebagai calon wakil gubernur Ridwan Kamil, ya PKS dengan mudah pindah haluan dengan mendukung Anies, misalnya dengan mengajukan kadernya sebagai wakilnya Anies. Jadi lagi-lagi yang menjadi kata kuncinya di sini adalah PKS. PKS kemana itu yang akan siapa menurut Anda, Mardhani Alisera? Saihu menurut saya ya. Antara Saihu, Sohibul Iman itu dua nama yang potensial menjadi wakil yang disodorkan buat Ridwan Kamil atau Anies. Oke, kalau untuk hitung-hitungannya sudah cukup ya. Kalau misalnya PKB PKS untuk nanti bisa mengusung Anies Baswedan, karena kan Anies nggak punya kendaraan politik nih. Cukup ya? sekali ya. Jadi bagaimanapun PKS sudah dapat sekitar 17 sampai 18% kursi di DPRD, PKB kurang lebih sekitar 10%, lebih daripada cukup. Cuma pertanyaannya kan, apakah PKS mengusung Anies atau tidak? Itu kan belum clear sampai sekarang. Tetapi kalau kita lihat petanya, arahnya, PKS tidak hanya membuat satu opsi yaitu mendukung Anies, belakangan opsinya justru menjadi salah satu motor koalisi untuk mengusung Ridwan Kamil. Artinya PKS menjadi bagian dari koalisi Prabowo, terutama dalam menyukseskan Ridwan Kamil di Jakarta. Nah peta semacam ini semuanya masih kabur.
Jadi sebenarnya kita terlalu prematur ya untuk memprediksi hari ini, karena target yang saya analisis itu bergerak. Ini the moving target. Nah, kalau targetnya moving, bergerak, itu kan bisa berubah setiap saat. Jadi mungkin kita lebih tunggu ya peta yang akan terjadi nanti, terutama di akhir Agustus pada waktu pendaftaran ke KPU. Kalau kita lihat kan sebenarnya agak sulit ya. Tadi kan di awal juga Mas Burhan tadi sempat bilang ya, apakah ini kemudian pilkada rasa pilpres karena juga Anies Baswedan ini turun kembali mengikuti kontestasi pilkada Jakarta. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kan untuk partai-partai yang kemungkinan berkoalisi di pilpres lalu ini juga kemungkinan tidak sama dengan di pilkada Jakarta ini ya, Mas Burhan. Tetapi polanya tidak berubah. Polanya adalah koalisi pemerintah sekarang yang akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran nanti, itu sepertinya akan membentuk satu poros, itu poros keberlanjutan di tingkat pilkada. Dan Anies dengan sendirinya dicoret dari sini karena Anies mengeluarkan narasi perubahan. Jadi di sini kemungkinan Ridwan Kamil akan diusung oleh poros keberlanjutan. Nah, di situ ada Golkar, ada Gerindra, ada Demokrat, ada PSI, ya, termasuk juga PAN. Ya. Sementara yang kita tunggu itu adalah partai-partai pendukung 01 dan 03. Ada PKB, Nasdem, PD Perjuangan, dan P3, serta PKS. Nah, Nasdem dengan PKB, kalau misalnya mereka bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, kemungkinan partai ini akan ikut arus koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Ridwan Kamil. Kemungkinan ya. Tapi kalau misalnya tidak, mereka mungkin akan bergabung bersama, entah itu PKS atau PD Perjuangan mengusung Anies. Jadi, Anies ini sekarang ya itu memang masih dimungkinkan didukung terutama oleh PD Perjuangan dan PKS. Nah, kalau PKS pindah haluan, kemungkinan Anies untuk maju tinggal terserah PD Perjuangan dengan PKB. Nah, ini lagi-lagi peta yang sampai sekarang masih belum fix dan karenanya kita harus lebih sabar menunggu sampai Agustus. Ya, karena dinamikanya juga masih terus terjadi, kita masih harus tunggu beberapa bulan lagi jelang pendaftaran karena Pilkada Jakarta ini paling menarik di Pilkada Serentak 2024. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Sehat selalu, Mas Burhan.